Selamat datang di podcast video kelompok 4 kami untuk, projek mata kuliah Pancasila ini. Saya Arif Sulaiman sebagai host dan bersama saya ini sudah hadir 3 rekan kelompok. Saya Adriano Manullah. Saya Nisa Fauzia. Dan saya Syifa Kirana sebagai analisis dari kacamata Pancasila. Baik, kita hari ini tuh, sangat dekat dengan kehidupan, kita ya, di mana politik uang alias serangan fajar. Jadi kita akan membahas serangan fajar ini, yang di mana amplop yang dibagikan diam-diam menjelang subuh sebelum warga ke TPS. Jadi kita bahas cepat aja ya. Jadi kita akan bahas apa itu faktanya di pemilu 2024, menurut hukum, lalu uji dengan Pancasila, lalu apa yang bisa kita lakukan. Mungkin bisa dimulai dari Kak Anissa untuk definisinya. Oke, baik. Di sini aku bakal ngejelasin serangan fajar itu adalah istilah populer untuk politik uang, pemberian uang atau materi lain kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihannya. Bentuknya itu macam-macam, bukan cuma amplop sembako, voucher pulsa, sampai voucher bensin pun termasuk kalau tujuannya mengarahkan ke suara. Nah, ini benar-benar terjadi di 2024. Coba kemudian boleh dijelaskan? Iya, betul. Jadi pada tahun 2024 ini benar terjadi dan terdokumentasi secara resmi. Di pemilu Februari 2024, Bawaslu menerima setidaknya 1.271 laporan dugaan pelanggaran. 479 dinyatakan pelanggaran termasuk 39 pidana pemilu dan politik uang jadi salah satu tren pidananya. Survei indikator politik bahkan menemukan 18,4% pemilih mengaku menerima serangan fajar, hampir 1 dari 5 orang. Di Pilkada November 2024 lebih jelas polanya. Bawaslu mencatat 130 dugaan kasus politik uang dan 121 diantaranya justru terjadi di masa tenang. 71 berupa pembagian uang langsung. Pelakunya umumnya tim sukses dan simpatisan. Korbannya pemilih rentan secara ekonomi. Artinya ini terencana, bukan spontan. Pelaku tahu kapan pengawasan lengah. Untuk secara hukum posisinya bagaimana ya Kak Anissa? Kalau dilihat secara hukum pasti tegas ya. Karena ini tindak pidana pada pasal 523 Undang-Undang Pemilu mengancam pidana politik uang di masa kampanye, masa tenang dan hari pencoblosan. Hati-hati di pilkada, pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjerat pemberi sekaligus penerima. Jadi jargon ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Itu beresiko hukum. Kalau diuji dengan Pancasila, bagaimana Kak Syifa? Satu amplop itu melanggar sekurangnya ada 3 sila, yaitu sila kedua, memanfaatkan kerentanan ekonomi rakyat untuk membeli suaranya. Itu merendahkan martabat manusia. Dan juga itu masuk ke sila keempat, yaitu demokrasi kita mengandaikan pilihan lahir dari hikmat kebijaksanaan, bukan dari isi amplop. Dan juga melanggar sila kelima, yaitu kandidat bermodal besar menang tidak adil. Dan ingat, kandidat yang membeli suara akan berusaha balik modal setelah menjabat. Politik adalah uang, pintu masuk korupsi. Wajar praktik ini terus berulang. Survei LIPI menemukan 46,7% masyarakat masih menganggapnya hal wajar. Apa yang bisa kita lakukan? Coba kita rangkum melalui 3 langkah. Baik, di sini aku bakal ngejelasin. Yang pertama, tolak. Sekecil apapun bentuknya, satu amplop hari ini harganya 5 tahun kebijakan publik yang buruk. Yang kedua, laporkan ke kanal pengaduan Bawaslu. KPK pun sudah menggaungkan kampanye Hajar Serangan Fajar. Yang ketiga, kita bisa edukasi keluarga dan teman, jangan memilih kandidat karena iming-iming materi. Pilihlah karena rekam jejak dan gagasannya. Itulah pengamalan nyata dari sila keempat.
Oke, jadi kesimpulannya serangan fajar itu ada dan nyata ya, melanggar hukum dan mengkhianati Pancasila. Tapi kita tidak berdaya, justru sebaliknya kita bisa menolak, melaporkan, dan mengedukasi. Jadi terima kasih untuk Kak Diano, Anissa, dan Syifa, dan terima kasih semua yang telah menonton.